Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Kristi Septi, kali ini dalam program Dialog Khusus. Nah, pemirsa, Bintan merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia yang terkenal ke kancah internasional karena pantai dan alamnya yang sangat asri dan indah. Selain itu banyak turis mancanegara yang liburan ke sana setiap waktu, dan tempat ini menyajikan pengalaman liburan yang unik dengan berbagai aktivitas alam dan laut, lalu masakan lokal yang otentik, dan berbagai pilihan akomodasi mulai dari yang ekonomis hingga mewah. Untuk itu dialog khusus pada hari ini sangat menarik pemirsa, yaitu temanya adalah pesona keindahan Laguna Bintan Resort. Dan pada hari ini telah hadir di studio Batam TV bersama saya, yaitu Marketing Communication Manager Laguna, yaitu Mbak Juliawati Sadeli. Selamat sore Mbak Juli. Selamat sore Mbak Kristi. Gimana kabarnya Mbak Juli? Baik, sehat, puji Tuhan. Mbak Kristi apa kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, gimana perjalanannya Mbak ke Batam TV Mbak hari ini? Perjalanannya semuanya lancar, kebetulan sudah sampai di Batam kemarin. Jadi kemarin kita jalan dari Lagoy dan semuanya lancar, puji Tuhan. Semoga juga 1 jam ke depan semuanya akan lancar di sini. Amin. Oke. Nah, sebelum kita lanjut terus ke Laguna nih Mbak, saya penasaran, Mbak sendiri udah berapa lama sih Mbak di Laguna Bintan Resort ini Mbak? Saya sendiri sekitar 16 bulan, kurang lebih 16-17 bulan. Oke. Nah, pengalamannya sendiri di Bintan gimana nih Mbak? Pengalamannya pertama kali untuk ada di Bintan, dan ternyata cuaca memang panas, tapi unpredictable weather, terutama di area sana bisa yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Cuman menyenangkan, pantainya cantik, areanya cantik, terus semua alam, nature-nya itu semuanya cantik. Oke, udah kemana aja nih Mbak kalau di Bintan Mbak? Kalau untuk Bintan biasanya baru ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, masih area-area di sekitar lah, Trikora, Sekera, masih area-area situ aja sih Mbak. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mbak ke Laguna Bintan Resort. Laguna Bintan Resort ini terdiri dari resort apa aja nih Mbak? Oke, kita sendiri punya 3 hotel atau 3 resort under grup Banyan. Jadi di grup Banyan sendiri kita ada di Bintan itu kita ada Banyan Tri Bintan, ada Angsana Bintan, dan juga ada Kasia Bintan. Yang masing-masing dari resort ini punya marketnya tersendiri dan juga segmen yang berbeda-beda satu sama lain. Oke, Mbak Juli sebut bahwa ada marketnya tersendiri. Lalu bedanya dari Kasia, Laguna dengan yang satu lagi Banyan? Kasia, Banyan Tri dan juga Angsana. Apa tuh Mbak bedanya gitu. Mbak? Silakan Jadi Mbak. kalau Banyan Tri lebih ke luxury hotel, kemudian luxury resort, jadi bentuknya villa-villa. Total kita ada 70 villa. Sementara kalau Angsana sendiri itu ada lebih untuk family, keluarga, dan tempat-tempat untuk berkumpul di Angsana. Oleh karena itu areanya juga lebih luas, lebih spacious. Nah, kalau untuk Kasia sendiri konsepnya dia memang lebih muda, berwarna, ceria gitu. Jadi konsepnya resort apartemen, sehingga dari segi bangunan, warna, fasadnya sendiri itu juga sudah menunjukkan market yang berbeda-beda untuk ketiga resort tersebut gitu. Oke. Nah, lalu untuk Laguna sendiri nih Mbak, jenis akomodasi apa sih Mbak yang dimiliki oleh Laguna Bintan Resort Mbak? Oke, jadi kayak yang tadi saya sebutkan sebelumnya kan, kita ada 3 resort. Dengan Banyan Tri itu dia luxury tipikalnya, kemudian kalau Angsana itu di upper, kemudian di Kasia itu untuk yang mid scale seperti itu. Oke, terus keunikan dari setiap tipe kamar dari Laguna Mbak, boleh Mbak? Oke, keunikannya masing-masing ini yang berbeda ya. Kalau untuk dari Banyan Tri Bintan sendiri, karena dia bentuknya semuanya villa, jadi ruangannya pastinya lebih spacious, dan biasanya juga memang lebih cocok untuk pasangan-pasangan, honeymooners seperti itu, ataupun yang sudah menikmati masa-masa untuk bersantai, masa-masa untuk benar-benar
healing, calming kayak gitu. Jadi itu tamu-tamu yang ada di Banyantri. Sementara kalau Angsana semuanya about family, berkumpul bersama, mungkin orang tuanya bisa untuk spa, kemudian juga ada romantic dinner juga bisa di sana, untuk anak-anaknya bisa enjoy kids club seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang ada di Angsana Bintan. Kalau untuk Kasia karena dia resort apartemen, menyenangkannya adalah itu bisa masak sendiri pastinya di kamar, dan di kamar kita itu di resort apartemen yang di Kasia kita juga nyediain buku menu, sehingga itu bisa masak dengan ala-ala atau enggak menu-menu yang sudah disiapkan oleh chef kami gitu. Jadi bisa jadi chef sendiri ataupun masak-masak dengan tema home cooking, di mana di Kasia Bintan sendiri itu juga kita punya yang namanya Market 23, salah satu signature-nya Kasia Bintan, di mana Market 23 ini menyediakan bahan-bahan makanan mulai dari raw material sampai dengan snack yang jadi. Jadi sehingga kalau mau masak tinggal belanja aja mudah di Market 23. Oke, di Market 23 berarti kita tetap belanja, tetap bayar sendiri ya Mbak ya? Iya, betul, betul. Nah, tadi Mbak sempat menyebutkan bahwa ada Kids Club. Ya. Biasanya Kids Club itu sendiri acaranya ngapain sih Mbak buat anak-anak? Oke, kalau Kids Club pastinya kita di situ sudah ada beberapa games gitu kan. Tidak hanya games-games yang kekinian sekarang, tapi juga games-games yang juga tradisional, plus juga ada games-games yang DIY. DIY itu misalnya seperti kayak art and craft kayak gitu, terus kayak gitu bikin small beats yang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kegiatannya banyak gitu, termasuk untuk games. Nah, nanti juga untuk seasonal tertentu gitu, contohnya sedikit spill untuk yang festive season mendatang nih, itu juga kita nanti ada beberapa kegiatan yang memang art and craft yang disesuaikan dengan temanya gitu. Oke, nah untuk art and craft itu sendiri nanti Mbak kan disediakan langsung dari hotel. Ya, betul. Nah itu ada charge-nya sendiri, lalu kita bisa bawa pulang apa gimana Mbak? Ada beberapa yang kita mengenakan charge, ada juga beberapa yang kita kasih free of charge gitu. Oke. Tergantung jenis-jenis kegiatannya. Kayak ada yang DIY itu menggambar di baju atau kaos kayak gitu untuk mewarnai, itu contohnya kita kenakan additional charge. Oke. Nah kembali lagi nih Mbak, kita ke Laguna Resort. Nah fasilitas unggulan dari Laguna Resort sendiri apa tuh Mbak? Oke, kalau fasilitas karena kita 3 hotel yang berkesinambungan ya, integrated gitu. Jadi enaknya adalah semua fasilitasnya kita sharing gitu loh. Untuk fasilitas mostly sharing, terutama untuk Angsana dan juga Kasia. Jadi fasilitasnya bisa sharing, contohnya seperti swimming pool, terus ada gym atau fitness center, ada kids club gitu, itu bisa sharing. Termasuk tamu-tamu yang di Banyantri, kalau mereka mau pakai gym ataupun kids club juga bisa datang ke Angsana, karena terpusatnya di Angsana untuk kids club dan juga untuk gymnya gitu. Hanya untuk pool, kolam renang masing-masing resort itu ada, tetapi untuk khusus tamu yang Banyantri, untuk yang Banyantri itu hanya bisa diakses untuk tamu-tamu Banyantri, jadi tidak bisa diakses oleh tamu-tamu yang stay di Angsana dan Kasia. Tetapi poolnya Angsana bisa diakses oleh tamu Kasia, poolnya Kasia juga bisa diakses oleh tamunya Angsana. Oke. Gitu. Nah kalau yang paling banyak diminati oleh wisatawan nih Mbak, apa tuh Mbak? Kalau yang paling banyak diminati satunya lagi itu kita ada spa. Gitu, spa dan galeri. Jadi nggak cuma spa tapi ada galeri, dan kita ada 2. Dan spa kami juga itu brand tersendiri. Jadi kita sudah ada brandnya, Banyantri Spa dan juga Banyantri Spa, Banyantri Galeri, Angsana Spa dan juga Angsana Galeri gitu. Jadi masing-masing di Banyantri sendiri kita punya treatment tersendiri dengan Banyantri Spa, barang-barangnya di Banyantri Galeri. Kemudian juga kalau di Angsana juga kita ada Angsana Spa dan juga Angsana Galeri. Contohnya misalnya kalau tamu ingin membeli kaos gitu dengan logo Banyantri, polo shirt, ataupun Angsana dengan logo Angsana seperti itu, ataupun amenities yang ada di kamar, itu semuanya ada, kita menjualnya di galeri. Oh, saya kira tadi galeri itu kan biasanya identik dengan lukisan-lukisan gitu Mbak. Lukisan-lukisan. Nah, kalau itu ada juga beberapa di antaranya itu kita ada barang-barang consignment gitu. Jadi ada
itu hasil-hasil UMKM, contohnya kayak batik, crochet, kayak gitu, itu juga ada dijual di Angsana Gallery ataupun di Banyantri Gallery. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk galeri itu ada tadi isinya adalah crochet salah satunya ya, Mbak. Salah satunya betul. Itu kita saya kerjasama dengan penasaran UMKM. yang bikin siapa sih, Mbak? Itu kita kerjasama dengan salah satu UMKM. Gitu. Jadi itu salah satu salah satu memang misinya juga dari grup Banyan gitu, bahwa kita tidak bekerja sendiri as a company, as a corporate, tapi kita juga menggandeng gitu UMKM. Jadi yang kita cari itu bukan cuman perusahaan-perusahaan besar untuk kita saling bekerja sama gitu dan mengedepankan revenue, tapi kita juga mau untuk membangun bersama gitu, untuk membantu UMKM bagaimana biar mereka juga bisa dilihat di mata dunia gitu. Karena kan kalau kita bisa bilang tamu-tamu kami ini kan terutama di Banyantri lebih banyak dari ekspatriat gitu, tidak semuanya dari lokal. Nah, para ekspat ini bisa melihat hasil karya lokal dari kita, seperti itu. Oke, selain menawarkan keindahan, menawarkan juga produk-produk lokal UMKM itu sendiri. Oke, Mbak. Lalu nih, Mbak, kita beralih dari pernak-pernik, mungkin kita sekarang ke kuliner. Iya. Nah, untuk kuliner sendiri apa sih, Mbak, yang ditawarin dari Angsana sendiri? Oke. Silakan, Mbak. Kalau kuliner dari ketiga resort ini, masing-masing resort punya restorannya sendiri. Kalau Banyantri ada 3, di antaranya itu ada Treetops Restoran, Saffron, dan juga The Cove. Kalau Treetop itu lebih banyak untuk menu-menu, lebih fokus ke menu-menu Indonesia fusion. Kalau Saffron itu untuk menu-menu Thailand, di mana kita juga ada Thai chef kalau untuk di Saffron, jadi bisa terjamin keoriginalitasan rasanya. Dan juga kita ada The Cove. The Cove ini dengan menu-menu Western Mediterranean gitu. Ini 3 restoran yang ada di Banyantri yang sebenarnya juga bisa diakses oleh tamu-tamu yang ada di Angsana dan juga yang ada di Kasia. Nah, kalau untuk breakfastnya sendiri itu di Treetops, seperti itu. Kalau di Angsana itu kita punya Lotus Cafe, kemudian dan juga Lotus Cafe ini juga sebagai tempat untuk breakfast. Kemudian kita ada Veranda Lounge, sama ada Sana Restoran. Dan juga ada Sana Beach Club, di mana setiap harinya kita ada happy hour kalau untuk sana. Untuk Kasia sendiri kita ada restoran juga namanya Vista Restoran gitu. Oke, nah Mbak Julie tadi sempat berbicara tentang Indonesian fusion. Biasanya kita kan kalau ke hotel tuh biasanya cuma dengar istilah Western aja tuh, Mbak. Yeah. Boleh dijelasin nggak, Mbak? Kayak apa sih, Mbak, makanan-makanan Indonesian fusion itu, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, Indonesian fusion itu lebih ke arah kita mengangkat menu-menu Indonesia, tetapi kita sajikan dengan standar yang internasional gitu. Jadi kayak nggak cuman mungkin sesimpel iga bakar, tapi we make it level up gitu loh. Di sana itu salah satu menu signature kami adalah ada iga bakar, ada ikan pari asap, sampai juga yang menu sesimpel menu rumahan itu kita ada opor, tapi kita buatnya opor tahu tempe. Dan itu adalah menu-menu Indonesia yang sangat lokal, yang kita mau perkenalkan ke terutama tamu-tamu kita yang ekspat juga gitu. Ternyata tuh kayak kekayaan kuliner Indonesia tuh sangat besar dan sangat banyak gitu. Oke, nah untuk makanan khas dari Bintan sendiri atau Kepri sendiri disediakan nggak, Mbak, di Angsana Resort? Kalau untuk makanan-makanan khas kita juga ada. Nah, diantaranya itu kayak destination dining gitu. Jadi nggak cuma di Angsana. Kita punya destination dining. Destination dining ini apa ya, Jul? Destination dining itu adalah di mana kami as a part of Banyan Group, kita nggak menganggap bahwa makan itu hanya sekedar makan, tapi makan itu juga adalah journey. Jadi something yang ada, yang bisa kita explore, yang bisa diingat, ada momennya gitu kan. Nah, di antaranya kita punya beberapa, contohnya itu kita ada dinner on the rock. Dinner on the rock ini hanya ada satu-satunya di Bintan, itu hanya ada di Banyantri Bintan, which is itu romantic dinner yang benar-benar di atas batu dengan dikelilingi langsung ke laut. Nih kalau bisa dilihat di belakang saya ini ada gambarnya itu on the rock, nah di area deket situ gitu. Jadi
cuman apa ya, benar-benar spesial dan banyak sekali pasangan-pasangan yang melakukan lamaran proposal di sini gitu. Jadi ada ceritanya, ada journey-nya, kemudian ada dinner of the legend di mana ini kita ada makan tapi by the beach, terus ada ceritanya, bisa dibuat romantic dinner, bisa juga dibuat untuk grup. Kemudian ada dinner of the reflection, ini di mana kita makan dibangunin area itu di atas di atas rock edge pool, itu ada kolam renangnya kita yang ada di atasnya di sampingnya restoran Treetop seperti itu. Jadi banyak sekali, dan contoh lagi yang tadi dibilang khasnya di sini kan Kepri gonggong ya. Betul. Karena itu nggak bisa ditemukan di tempat lain kan. Kita ada salah satu destination dining kita itu namanya Kelong Escapade. Nah, cuman Kelong Escapade ini kan seperti namanya Kelong, itu kan di atas laut. Jadi kita punya nggak small juga ya, kayak villa ya, rumah apung lah ya di atas laut. Cuman kan kalau sekarang periodnya lagi monsoon ya. Jadi biasanya kita itu antara April atau Mei after monsoon sampai Oktober November itu masih kita buka, dan kita ajak tamu itu naik boat sedikit sih dengan jarak sekitar 1 sampai 1,5 kilometer ke Kelong. Terus mereka menikmati itu menu-menunya di sana seafood, dan kita hadirkan gonggong, dan juga yang nggak boleh lepas dari Kepri itu juga kita ada otak-otak gitu, otak-otak sotong sama otak-otak ikan. Nah, kan biasanya nih Mbak, kalau gonggong itu cuman disajikan secara direbus dengan cocolan sambal. Betul. Nah, kalau di Banyan sendiri atau di Angsana disajikan seperti apa sih Mbak gonggongnya? Di Kelong Escapade itu kita sajikan seperti aslinya ya, memang kita rebus, jadi para tamu bisa merasakan, oh ini loh aslinya gonggong tuh seperti ini. Begitu juga dengan si otak-otaknya. Oke. Nah, selain itu Mbak, kan tadi Mbak Julie sempat berbicara mengenai intimate yang melakukan proposal tadi di sekeliling itu. Nah, itu kan kita berbicara mengenai alam ya Mbak, keindahan alam dari Laguna Resort itu sendiri. Nah, untuk kegiatan wisata nih Mbak di sekitar resort itu, apa aja sih Mbak yang bisa dilakukan Mbak oleh wisatawan? Kalau di area resort sendiri kami menyediakan berbagai jenis kegiatan. Memang ada kegiatan yang berbayar, ada pun yang kita berikan secara cuma-cuma, terutama kalau kegiatan tersebut berhubungan dengan sustainability gitu. Karena sekali lagi as a part of Banyan Group, kami benar-benar concern atau into sustainability. Contohnya apa sih Julie sustainability itu? Balik lagi di saat period yang bukan monsoon nih, di belakang pas ada sea turtle release. Jadi tukik atau penyu. Jadi kita melakukan pelepasan tukik atau anak penyu itu biasanya di sekitar bulan Mei sampai bulan Oktober atau November gitu. Kita udah mulai kegiatan ini tuh dari 2008. Setiap tahunnya sekitar 500 tukik sudah kita lepas. Jadi tujuannya adalah kita menyelamatkan telurnya terlebih dahulu, karena kan predatornya banyak sekali, dan penyu itu sudah masuk dalam salah satu endangered species dengan survival rate yang hanya 1-2% gitu. Jadi itu yang kita mau selamatkan dari predator-predator, kemudian kita lepas ke laut. Dan biasanya program ini kita lakukan setiap hari Sabtu jam 5 sore selama tukiknya ada. Dan ini kita ajak tamu-tamu untuk bergabung bersama kita untuk melepas, dan kegiatan ini semuanya komplementari gitu. Dan kami juga punya tim konservasi sendiri gitu. Kalau dibilang apakah ini penangkaran, sebenarnya kami hanya membantu memfasilitasi bagaimana supaya kita menyelamatkan telur-telurnya tersebut, seperti itu. Oke, menarik banget nih Mbak mengenai Laguna Resort, bukan hanya menawarkan keindahan tapi juga peduli terhadap ekosistem dari area nature-nya ini. Betul. Nah, Mbak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih Mbak. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan saya akan melanjutkan obrolan mengenai Laguna Resort Bintan bersama Mbak Julie. Nah, Mbak Julie, tadi kita sudah lihat bahwa ada beberapa tayangan nih Mbak atau iklan kita, dan begitu menyejukkan mata sepertinya. Dan saya lihat ada satu yang menarik nih Mbak, ada singing bowl. Itu apa sih Mbak dari Laguna Resort? Oke, jadi singing bowl itu adalah salah satu kegiatan yang part of our well-being activity. Jadi itu kegiatannya namanya sound healing gitu. Jadi kita punya well-being practitioner yang kebetulan memang beliau mempelajari tentang yoga, tentang sound healing gitu kan. Jadi dia akan men-share apa yang dia tahu karena dia sudah practitioner dan juga sudah sertifikasi, sehingga dia bisa mengajarkan kita gitu. Untuk sound healing sendiri itu memang menggunakan singing bowl itu tujuannya itu bisa untuk menenangkan atau enggak, terutama untuk orang-orang yang insomnia itu enak banget karena setelah sambil prosesnya itu bisa tertidur. Jadi memang se-calming itu. Seru ya Mbak, menenangkan. Jadi buat yang stres bisa datang ke Laguna Resort buat singing bowl. Betul, karena konsepnya itu gini, kalau Banyantri itu konsepnya adalah connection seeker. Jadi seperti disconnect dengan dunia sekitar yang sudah lelah, mungkin capek dengan kerjaan sehari-hari, mungkin office work 9 to 5 seperti itu. Jadi disconnect dengan hal-hal yang seperti itu, tapi reconnect dengan ourselves dan juga dengan alam gitu. Jadi connection seeker. Kalau Angsana itu lebih ke moment seeker gitu. Jadi mencari momen kalau di Angsana. Selain calming treatment itu Mbak, tadi kita lihat ada yang mungkin
ada yang kayak main silat tuh Mbak, boleh dijelasin nggak Mbak? Nah, Seperti yang seperti ini. Ini salah satu kegiatan juga, itu namanya Tai Chi for fun. Jadi benar-benar yang tadi kalau kita flashback yang tadi ke segmen 1 cerita-cerita, itu kegiatan-kegiatan kan kita lumayan banyak. Jadi makanya harus diingatkan adalah sekali lagi kalau datang ke hotel atau ke resort itu jangan cuma nginep terus kayak gitu enak menikmati kamarnya yang spacious, terus hanya tidur, kemudian besok paginya breakfast udah gitu. Nah, kalau stay di Laguna Bintan tidak disarankan untuk seperti itu gitu. Jadi haram hukumnya. ya haram. Jadi disarankannya adalah ikutin semua kegiatan yang ada karena banyak sekali. Tadi ada kegiatan Tai Chi for fun. Kemudian kita ada juga yang berhubungan dengan sustainability, itu kita ada kegiatan namanya Ranger Trail. Kemudian ada Nature Walk, ada tree track. Jadi benar-benar ngeliat alam untuk tahu alam di sekitar kita tuh seperti apa. Kayak contoh tree track, itu kan di area Banyantri banyak pohon. Nanti dikasih tahu, oh ini ada pohon apa, terus gunanya untuk apa, seperti itu gitu kan. Kemudian Ranger Trail ada sedikit hiking, jadi sekalian diajak olahraga. Ada juga bird watching. Nah, bird watching ini nggak cuman yang seperti kalau orang lihat mungkin ada tempat terus kayak gitu, ada tempat di mana banyak burung terus kita cuman ngeliatin burungnya aja, enggak. Tapi ini kita benar-benar pakai teleskop ya, yang burung itu dengan binokular gitu, kita cari burung. Dan pernah ada burung murai, kalau tahu itu kan harganya lumayan ya, puluhan juta. Itu salah satu burung mahal dan itu bisa ditemukan ada di Bintan gitu. Dan beberapa kali tamu kita tuh yang ngelihat burung murai, mereka melihat dan so this is yang the real burung. Ataupun pagi-pagi tiba-tiba ada ngelihat elang seperti. Jadi benar-benar kita dibuat lagi untuk menyatu dengan alam gitu. Nah, itu yang kegiatan-kegiatan dengan alam. Terus tadi yang sitter terilis sudah, kemudian ada lagi cooking class. Nah, baik di Kasia, di Angsana ataupun di Banyantri itu kita juga buka ada cooking class. Cooking class bisa untuk tamu private ataupun juga untuk tamu grup gitu. Menunya mau seperti apa, termasuk yang tadi kalau expat mungkin maunya menu lokal gitu masak. Pernah kok dengan pastry chef kita buat yang hijau, kue klepon gitu kan, itu kan lokal tradisional banget. Kemudian kita buat nasi goreng kecombrang yang which is tidak ada kan di luar negeri, bahannya si kecombrangnya itu sendiri. Ataupun misalnya tamu-tamu Asian mereka pengen masak somtam atau enggak tom yum, karena chef kita ada chef dari Thai chef gitu. Jadi kita buatkan ada kelas khusus untuk masak tom yum ataupun somtam. Jadi semuanya bisa di-create, customize as per request dari tamu gitu. Oke. Nah Mbak, ini kan banyak event-event atau kegiatan-kegiatan menarik yang ditawarkan dari Laguna Resort. Nah, kalau kita bukan nggak nginap di sana, tapi kita ingin merasakan sensasi dari kegiatan-kegiatan tersebut, itu bisa nggak sih Mbak? Bisa. Sebenarnya tidak harus yang menginap gitu. Contohnya di Treetops dan juga di Saffron itu kami juga menerima tamu-tamu yang datang hanya untuk kalau kita nyebutnya tamu-tamu walk-in ataupun tamu-tamu yang mereka menginapnya di resort lain tetapi mereka mencoba lunch ataupun dinner di tempat kami gitu. Untuk Treetops dan Saffron itu lumayan terkenal dan kita juga tamu-tamu dari yang di luar dari tamu kita juga lumayan banyak sih gitu. Selain itu tadi kan kita udah ngomong soal cooking gitu, masak-masak. Selain itu yang tadi saya bilang kan kita juga ada spa dan galeri, Banyantri Spa, Banyantri Galeri. Nah di situ di Banyantri Spa dan Banyantri Galeri juga ada kegiatan yang mungkin tidak dipunyain oleh hotel atau resort lain. Nah di tempat kita itu kita bisa buat ini body scrub workshop. Jadi kita benar-benar bikin body scrub untuk badan kita sendiri. Nah abis itu lanjut kita di massage, terus dari gitu kita coba pakai body scrub buatan kita sendiri, itu bisa. Atau enggak kita buat massage oil yang untuk kulit kita juga sendiri, itu kita buat, diajarin sama trainer-trainer kita yang ada di spa, itu juga bisa. Seru Jadi banget. banyak banget kegiatannya. Iya menarik nih Mbak, jadi pengen ke Laguna deh.
Yuk, boleh ditunggu kedatangannya. Nah, ngomong-ngomong mau pengen ke Laguna nih Mbak, kan kita udah di penghujung tahun nih. Ada promo nggak sih Mbak dari Laguna sendiri? Nah, oke, untuk di penghujung tahun, jadi menyenangkan sih sebenarnya gitu. Kita lagi memanjakan turis-turis domestik nih gitu, that's why kan di Batam TV dengan tamu-tamu yang harapan kita warga Batam nih semuanya gitu kan. Kita lagi ada promo sampai tanggal 20 Desember, which is lumayan sebentar lagi ya, sekitar 1 minggu lagi gitu. Untuk di Kasia kita ada untuk menginap itu mulai dari harga 1 juta net per malam untuk di tipe one bedroom. Kemudian untuk di Angsana di harga 1.500.000 net. Kalau untuk di Banyan Tree mulai dari harga 4 juta untuk yang tipe Rainforest Sea View Villa, atau enggak 4.500.000 untuk di tipe Rainforest Oceanfront gitu. Jadi hanya berlaku khusus gitu untuk para tamu-tamu domestik. Silakan tunjukkan KTP Indonesia ataupun KITAS. Oke, nah itu kan khusus promo untuk sampai tanggal 20 sampai ya Mbak? Tanggal 20 Desember. Kalau buat yang mau ulang tahun ada nggak nih Mbak? Nah, kalau yang mau ulang tahun kebetulan ulang tahunnya sampai bulan Desember ini 20 bisa pakai promo itu gitu. Nah, tapi selanjutnya setelah tanggal 20 Desember itu kita ada juga promo untuk akhir tahun. Itu balik lagi kita memanjakan juga tamu-tamu kita yang domestik, jadi dari Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Batam dan sekitarnya, termasuk dari Jakarta. Kalau mau datang itu dari periode tanggal 20 Desember sampai 4 Januari itu di Kasia Bintan hanya dengan 2 juta rupiah per malam di tipe one bedroom, ataupun di Angsana kalau mau mencoba di harga 2.500.000 net per room per night itu mulai di tipe Island Chill. Oke, nah kalau buat paket keluarga atau couple nih Mbak, ada nggak Mbak disediakan? Kalau untuk paket menginap sih yang tadi yang saya sebutkan gitu kan. Kalau untuk anak usia 0 sampai 3 tahun selama sharing bed dengan orang tua itu masih kita kasih free atau complimentary. Sementara usia 4 sampai 11 tahun untuk breakfastnya itu kita kenakan charge di 50% saja. Siap. Seperti itu. Oke, terus selain promo, mungkin apakah ada diskon-diskon khusus nih Mbak selama akhir-akhir tahun atau menjelang tahun baru? Oke, promonya ada lagi. Tadi kan kalau untuk promo kamar. Nah, sekarang kita lagi untuk promo F&B atau makanan. Tadi kan restorannya sudah banyak nih gitu kan. Nah, dari restoran-restoran itu apa-apa aja nih. Nah, kita ada promo untuk Christmas dinner di tanggal 24 Desember itu mulai dari jam 6:30 malam sampai jam 10 malam. Jadi kita buka buffet itu di Treetop sama di Lotus. Kemudian di Saffron itu kita ada set menu dinner gitu. Itu bisa langsung booking. Nanti mungkin bisa langsung cek untuk booking langsung. Sebenarnya kita bisa langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp tim F&B kami, atau nanti biar cepat bisa kita ada kasih QR code, jadi bisa follow langsung sosial media kita @banyantribintan atau @angsana-bintan ataupun @kasia bintan. Dari situ sudah ada QR code-nya dan bisa langsung booking gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, periode malam tahun baru. Sama, malam tahun baru juga kita ada buffet di Treetops dan juga di Lotus Restoran. Kemudian juga ada di Saffron dan di The Cove itu ada set menu juga di situ. Nah, itu kita buka dari 6:30 malam sampai jam 10. Nah, kalau ditanya abis itu ada apa nih? Mulai dari jam 10 sampai pesta all and new-nya itu kita pusatkan semuanya di Sana Bar atau Sana Restoran, itu yang langsung ke pantai. Acaranya ada apa aja? Yang pasti ada live performance, musik, kemudian ada DJ performance. Kemudian ini yang paling penting, bisa punya kesempatan untuk mendapatkan berbagai voucher, mulai dari voucher menginap yang tidak cuma dari Laguna Bintan Resort, tapi dari sister property kita, dari hotel-hotel Banyan Group, bisa aku bilang yang di luar negeri di area Asia gitu. Jadi bisa dari Malaysia, ada dari Thailand di Bangkok, ada Vietnam kayak gitu. Jadi
ada kesempatan untuk memenangkan itu semua gitu. Dan pastinya ditutup dengan kembang api. Asik gitu. banget. Nah, itu jadi nanti sistemnya pakai lucky draw atau gimana tuh, Mbak? Ada, jadi nanti ada lucky draw. Jadi setiap tamu yang sudah dining di restoran-restoran kami gitu, per kamar itu akan kita berikan kupon untuk lucky draw. Jadi nanti ketika mereka kumpul lagi di sana sambil menunggu malam pergantian tahun baru, kita juga ada menyediakan snack, light bite di sana dan juga minuman. Nah, sambil menunggu, bercengkrama, mendengarkan live performance DJ ataupun live music, di situ nanti kita buat raffle, jadi seru-seruan. Oke, nah buat tamu-tamu yang tertarik nih Mbak untuk memanfaatkan promo-promo yang udah disebutkan oleh Mbak Julie tadi, apakah nanti akan dapat fasilitas tambahan, Mbak? Oke, kalau untuk fasilitas itu aja yang bisa mereka nikmatin gitu, karena kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin kan, dan terutama ada satu lagi fasilitas yang terbaru sebenarnya kita bisa bilang, dan ini kemarin kami menang mengalahkan sister property kita, jadi seluruh Banyan Group itu kita menang dengan sustainability farm. Jadi kita punya our own sustainability farm di mana kita nanam sendiri berbagai jenis tanaman tumbuhan yang dimana tanaman-tanaman ini itu jadi vegetables, sayuran yang kita olah lagi yang bisa siap disajikan untuk makan. Jadi kita istilahnya sebutnya tuh from farm to table gitu. Jadi termasuk misalnya kalau di Angsana Spa welcome drinknya itu pakai bunga telang salah satu bahannya. Nah, kita nanam sendiri bunga telangnya. Kemudian menu kangkung, kita punya kangkungnya sendiri. Terutama juga di Saffron itu kan pasti menu-menu Thailand itu ada basil seperti itu. Itu kita punya juga. Jadi semua ada di farmnya kita. Keren ya Laguna ya Mbak, punya lahan farm sendiri. Kita punya ada gitu, terus udah gitu kita juga membuat sekarang dengan sistem aquaponik. Jadi semoga ini masih trial semuanya, tapi harapan kami akan terus membaik gitu. Jadi sehingga harapan kami semoga by 2030 kita bisa zero food waste. Oke, nice. Oke, terus Mbak untuk food farming mungkin seperti itu. Menurut Mbak sendiri sejauh ini antusias pengunjung atau wisatawan terhadap hal tersebut gimana tuh Mbak? Itu senang sekali mereka ya, terutama kemarin itu ada beberapa kunjungan termasuk dari sekolah-sekolah, dari anak TK. Mereka tuh lihat gitu loh yang, oh ini apa sih gitu. Jadi kalau boleh saya cerita dikit, kita buat pupuk sendiri gitu kan untuk yang liquid fertilizer. Itu mulai dari vegetable sama sisa-sisa makanan, vegetable dan juga fruits, sayuran buah-buahan gitu. Dan itu kita jadikan untuk makanannya maggot. Apa sih maggot? Belatung ya. Belatung, tapi maggotnya ini tuh hanya bisa untuk spesiesnya black soldier flies, lalatnya spesies black soldier gitu. Dan dari situ si maggotnya itu kita jadikan untuk makanan ikan. Nah, dari ikannya sendiri nanti kan airnya mengandung mineral. Itu yang kita pakai lagi untuk mengairi si the greens-nya itulah, si tumbuh-tumbuhannya itu gitu. Jadi itu siklus yang tidak berkesudahan kan gitu. Oke, untuk kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa dinikmati pengunjung secara free atau bisa gimana? Itu secara free kita berikan. Jadi benar-benar apa ya, pengunjung bisa melihat bagaimana prosesnya. Jadi ya itu tadi from farm to table-nya mereka bisa menikmati ya. Kemarin itu yang tadi saya info, anak-anak sekolah TK, sekolah SD sudah pernah ada yang datang, kemudian mereka melihat sendiri programnya seperti apa. Beberapa tamu kami juga yang FIT datang untuk nanya, kita ceritakan terus mereka tertarik dan kita bisa kasih tour ke sana gitu. Jadi something yang experience, karena apa ya, tanamannya itu sendiri pun areanya pun benar-benar chef kami yang berkebun gitu. Jadi di sana para chef tidak hanya memasak tapi juga berkebun gitu. Jadi mereka ngambil dari kebun sendiri untuk dimasak. Oke, sangat
peduli lingkungan ya Mbak ya, Betul, Laguna betul. Resort ini. Banyak sekali. Jadi termasuk kayak kita menanam mangrove gitu. Jadi kita selalu ikut. Tadi yang saya sempat cerita juga, kita punya tim konservasi sendiri gitu, di mana setiap ada Earth Day, Earth Hour, World Tourism Day, itu kita pasti akan ikut serta kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Nggak cuman ada di area Lagoy, tapi sampai ke Tanjung Pinang. Waktu itu kita juga sempat sampai ke Pulau Penyengat gitu. Jadi kita selalu bikin kegiatan-kegiatan gitu, mulai dari sustainability sampai waktu itu kita pernah bersih-bersih sampah. Jadi semuanya kita gimana caranya untuk spread this kind of untuk sustainability, untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Oke, nah begitu banyak kegiatan-kegiatan yang menarik di Laguna Resort nih Mbak, selain promo-promonya tadi. Lalu untuk wisatawan nih Mbak, calon wisatawan yang akan tertarik mungkin di Laguna Resort, ada tips nggak Mbak untuk calon wisatawan ini Mbak? Kalau untuk tips, kalau untuk wisatawan lokal, domestik, sebenarnya gini, sebelum berpikir untuk ke luar negeri, coba deh lihat kiri kanan, terus terutama langsung ke Bintan, apalagi yang dari Batam, cukup nyebrang dari Dermaga Punggur, itu hanya sekitar 20 menit, maksimal 30 menit, itu nyampe ke BBT Ferry Terminal ataupun ke Tanjung Uban, itu dapetin pemandangan yang cantik, yang spektakuler, yang mungkin jadi salah satu surga dunia, hidden gem, yang dimana kalau saya bisa bilang warga negara dari negara-negara tetangga pun berlomba-lomba untuk datang ke sini untuk ngeliat dan menikmati cantiknya pantai dan pemandangan kita sendiri. Nah, kenapa kita sebagai warga lokal sebelum kita keliling ngeliat ke negara tetangga, kita lihat dulu aja kecantikan yang ada di tempat kita gitu kan. Dan rasakan bahwa menginap di hotel itu nggak cuman melulu datang check-in, ngelihat kamarnya, posting story di sosial media, terus tidur, besok paginya hanya breakfast dan selesai gitu. Tapi cobain semua kegiatan yang ada, baik dari yang tadi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, dari yang tidak berbayar sampai yang berbayar, seperti itu wajib dicoba gitu. Jadi jangan takut, jangan merasa bahwa kalau nginep di hotel bintang 5 atau di area Lagoy itu identik dengan kayaknya saya harus punya budget yang besar. Ternyata tidak. Kegiatan-kegiatan yang kami berikan free complimentary, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut juga akan jadi memori dan experience yang bisa diceritakan untuk anak cucu juga makin banyak kok gitu. Oke, kalau datang ke Laguna Resort rugi banget ya Mbak kalau nggak nyobain semua kegiatannya. Betul sekali. Rugi banget, jangan di kamar aja, keliling explore. Oke, nah Mbak, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Mbak. Tetap bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah pemirsa, saat ini saya akan melanjutkan lagi perbincangan yang menarik dan spesial juga bersama Mbak Juli. Nah Mbak Juli, kita udah berbicara tentang event-event yang akan datang, lalu ada kegiatan-kegiatan dan promo-promo yang menarik yang ditawarkan dari Laguna Resort ini sendiri. Nah, untuk itu kapan sih Mbak waktu yang paling cocok buat kita ke Laguna Resort, Mbak? Silakan Mbak. Oke, sebenarnya kalau dibilang waktu yang paling cocok, sepanjang tahun itu cocok. Cuman karena kita ada period monsoon, jadi sebenarnya setelah pada saat tidak period monsoon kali ya, jadi April sampai Oktober atau November. Cuman kalau mau lagi cantik-cantiknya lagi nih kondisi laut, itu biasanya di bulan Mei ke Agustus, itu kondisi laut cantik sekali. Plus di period-period tersebut itu tadi yang ada si terterilis bisa join gitu. Jadi kalau beruntung, karena kan memang tidak setiap minggu juga kan based on availability-nya si tukik-tukik ini, tapi biasanya antara Mei sampai Agustus September itu pasti ada sih gitu untuk pelepasan tukik di hari Sabtu gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Juli sempat kita berbicara di belakang mengenai sundown. Ya. Nah, itu boleh dijelaskan nggak Mbak ke pemirsa Batam TV? Mana tahu ada yang tertarik bisa datang ke Laguna Resort. Silakan Mbak. Nah, jadi kalau untuk tamu-tamu, terutama untuk tamu-tamu Banyantri, ini selalu kita undang karena acaranya sendiri memang adanya di Banyantri Bintan, cuman tidak tertutup kemungkinan untuk tamu-tamu Angsana dan juga tamu-tamu Kasia untuk ikut bergabung bersama kami. Jadi kami ada kegiatan yang ini memang signature-nya Banyantri, seperti itu. Jadi namanya adalah Sundown Ritual setiap hari Senin dan juga hari Jumat, itu pukul 5:30 sore. Nah, itu acaranya sekitar 20 menit sampai maksimal 30 menit. Dimulai dengan ada tarian tradisional dari Kepulauan Riau. Ini nama tariannya adalah tarian joget pahang. Nah, yang menarikan joget pahang ini adalah trainees-nya kami gitu loh. Jadi apa sih Jul cerita dari balik ini? Nah, tari joget pahang ini adalah tari-tarian yang biasanya ditarikan pada saat acara nikahan, acara pengantin untuk welcoming ataupun minta izin gitu loh. Nah, kenapa ditarikan oleh anak-anak trainee, adik-adik trainee kita gitu. Nah, itu adalah mereka juga izin untuk menginformasikan atau memberitahu ke tamu-tamu kami bahwa ini loh lokalnya dari Kepulauan Riau, dan juga izin kalau nanti suatu saat kami juga akan ada di masyarakat untuk ikut bekerja di masyarakat itu, atau mungkin nanti setelah selesai masa trainee bisa juga untuk lanjut bekerja di Banyantri, Angsana ataupun di Kasia kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu yang kita tunjukkan pertama untuk lokalnya yang kita angkat. Kemudian dilanjutkan dengan kita memberikan snack tradisional gitu. Jadi kayak tadi klepon, terus kayak gitu sate kayak gitu. Jadi menu-menu lokal, menu-menu tradisional termasuk sampai jamu gitu, dan sedikit melenceng, jamu ini juga selalu ada di breakfastnya Three Tops gitu. Jadi kan kalau balik lagi ya, tamu-tamu yang tidak semuanya lokal, mereka akan mencoba kan apa sih nih gitu jamu, dan ini adalah herbal and traditional gitu. Jadi mereka bisa mencoba. Kemudian di event ini juga kita showcasing atau memperlihatkan produk-produk kita, yaitu produk-produk yang dijual di spa dan juga yang di galeri. Dalam arti terapis-terapis kita ada yang standby untuk memberikan 10-15 menit neck and shoulder massage. Jadi kayak tipis-tipis lah sebelum akhirnya ujung-ujungnya yuk mau mencoba massage di either di Banyantri Spa ataupun di Angsana Spa gitu kan. Dan gak cuman itu doang,
termasuk juga kita kerjasama, kita mengundang UMKM secara bergantian. Jadi ada UMKM yang batik, di situ para tamu bisa mencoba belajar membatik kayak gitu. Ada juga salah satu vendor batik kita yang UMKM kita gitu, yang batiknya dikerjakan oleh adik-adik kita yang ada disabilitas, dan mereka menggambar dengan cantik sekali untuk mewarnai batiknya pakai canting gitu. Dan itu jadi salah satu yang apa ya, yang kita angkat bahwa kontribusinya itu ada dan nyata gitu, dan kami juga mau ikut berkontribusi di situ. Kemudian juga ada tanjak itu kan topi khas yang memang hanya ada di Kepri gitu kan. Terus Banyantri sendiri sudah beberapa tahun terakhir, kayaknya kalau saya nggak tahu udah 10 tahun, lebih dari 10 tahun, kita juga membantu membina salah satu desa wisata, itu namanya Desa Wisata Gudem gitu. Nah, si Gudem ini juga terkenal dengan penghasil madu dari stingless bee, lebah yang nggak punya sengat, iya gitu. Jadi jualan di situ juga ada madu, atau juga kita ada crochet gitu, dan tamu-tamu bisa belajar untuk bikin merajut di situ ya, di momen sundown ritual itu gitu. Jadi kita membuka kesempatan untuk UMKM untuk istilahnya unjuk gigi gitu. Jadi membawa hal yang lokal ke dunia internasional, setidaknya tamu-tamu kita nggak yang cuman dari domestik, tapi yang dari ekspat juga mereka bisa melihat. Oke, nah setelah mendengar pemaparan dari Mbak Julie nih, banyak kegiatan yang menarik, saya jadi pengen ke sana. Terus buat pemirsa Batam TV yang kepo nih Mbak, sama mungkin fasilitas yang diberikan dari Laguna Resort, kegiatan-kegiatan di sana, bisa tahu dari mana sih Mbak? Atau bisa pesen tiket di mana nih Mbak? Oke, kalau untuk menginap sekali lagi itu bisa langsung satu, kalau mau lihat-lihat fotonya itu langsung follow, langsung saya follow, like gitu, subscribe ke sosial media kita, terutama di Instagram dan Facebook itu di Banyantri Bintan, Angsana Bintan, dan juga Kasia Bintan. Jadi bisa langsung satu-satu masing-masing di follow, atau juga dengan websitenya banyantri.com/Indonesia/Bintan, angsana.com/Indonesia/Bintan, atau kasia.com/Indonesia/Bintan. Nah, kalau mau langsung nih, udahlah nggak mau lihat-lihat sosial media, udah pasti udah lihat-lihat dari video-video di sini terus langsung jatuh cinta, mau langsung booking detail untuk reservasi bisa langsung ke nomor WhatsApp kami, WhatsApp reservasi di nomor 0811 777 8966. Aku ulang ya, 0811 777 8966. Oke, nah terakhir nih Mbak, mungkin harapan Mbak ke depan dan kenapa nih Mbak Laguna Resort wajib dikunjungi oleh wisatawan domestik sendiri? Oke, silakan Mbak. wajib dikunjungin mungkin pertama Bintannya dulu. Bintannya dulu. Bintan ini kan selalu jadi hidden gem gitu kan. Tidak banyak warga negara Indonesia yang bahkan menyadari keberadaan Bintan gitu kan, dan bahkan lebih banyak tamu-tamu dari luar yang lebih tahu Bintan itu di mana, tempatnya seperti apa, pantainya cantik seperti apa. Jadi besar harapan kami bahwa nggak cuma dari kami, tapi kami juga dibantu oleh otoritas setempat gitu. Yuk kita sama-sama datengin dulu aja nih tamunya ke Bintan. Di Bintan itu ada banyak sekali resort yang bisa dipilih. Balik lagi, memang pastinya saya pasti akan meminta untuk stay-nya ya kalau nggak di Banyantri, Angsana, di Kasia gitu. Tapi bagaimana saya bisa membuat dan meyakinkan para tamu ini untuk stay di Banyantri, Angsana, atau Kasia kalau Bintannya aja belum tahu nih gitu. Jadi datang dulu ke Bintan, lihat dulu kecantikan Bintan, mungkin bisa kepo, googling dulu, lihat-lihat apa sih yang cantik di Lagoy gitu kan. Kenapa sih area secantik ini, hidden gem ini belum banyak orang Indonesia yang tahu, padahal dari Jakarta naik flight itu, naik pesawat itu hanya sekitar 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit, kemudian sampai ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang memang ada another perjalanan darat sekitar 1 jam 15 menit sampai maksimal 1,5 jam, dan itu udah sampai di Lagoy area. Dan memang begitu banyak pilihan resort untuk ditinggalin, tapi tetap harus stay-nya di Laguna Bintan Resort. Tetap pilih Laguna Resort. Tetap pilih Laguna Bintan Resort karena apa? Tadi resortnya udah ada 3,
marketnya berbeda, segmennya berbeda, tetapi fasilitasnya join, bisa saling mencoba satu sama lain gitu kan. Saya mau nyoba nginep di Banyantri gitu, besok kok kayaknya Angsana juga menarik ya, kenapa enggak, ya udah besok saya juga mau stay di Angsana, besoknya lagi saya mau dikasih ya, kayak gitu. Jadi tinggal pilih ya Mbak? Tinggal pilih, ada 3 pilihan, plus kita juga ada lapangan golf 18 holes. Oke, nah buat pemirsa Batam TV jangan ragu buat pilih Laguna Resort Bintan. Oke. Nah Mbak Juli, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Mbak, serta sharing tipis-tipis mengenai promo Laguna Bintan Resort. Sukses terus ya Mbak. Sama-sama, terima kasih Mbak Kristi. Baik, pemirsa Batam TV, terima kasih telah bersama saya Kristi pada program Dialog Khusus pada hari ini. Demikian saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.